Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai metodologi riset dan dengan judul penelitian data berbasis web. Dan anggotanya sendiri terdiri dari Muhammad Fadli dengan NPM 2110552011019, kemudian ada Zari Putri Aulia dengan NPM 2110552011079, dan ada saya sendiri, Pak Putri Cahyono dengan NPM 2110552011049. Baik, kita langsung saja masuk pada penjelasan. Akan saya ambil alih untuk pengertian sistem informasi. Pengertiannya yaitu berawal dari sistem merupakan bagian-bagian komponen dikumpulkan yang memiliki hubungan satu sama lain, baik fisik maupun non-fisik, yang bersama-sama dalam bekerja demi tujuan yang dituju secara harmonis. Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem. Lalu ada informasi, yang dimana data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan, komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Di sini ada pengertian website dan basis data. Di mana website merupakan sebuah media yang memiliki banyak halaman yang saling berhubungan atau hyperlink, di mana website memiliki fungsi dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara, dan animasi atau penggabungan dari semuanya. Lalu di sini ada basis data, di mana basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, atau barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang berwujud dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Lalu di sini ada jenis-jenis penelitian yang akan dijelaskan oleh Putri Azari. Baiklah, saya ambil alih. Jenis-jenis penelitian. Ada 5 jenis penelitian yang relevan untuk setiap studi yang diambil, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada pembuktian hipotesis dengan angka, bersifat deskriptif. Lalu ada penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti sebuah hipotesis dengan cara mengumpulkan data yang bisa diukur dengan menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Artinya, penelitian kuantitatif memiliki jawaban yang cenderung pasti. Ketiga, penelitian eksperimen. Sesuai dengan namanya, adalah penelitian bersifat try and try, yang berarti penelitian ini dilakukan dengan memasukkan sifat trial and error. Hal ini ditunjukkan untuk membuktikan sebuah hipotesis. Lalu ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan sebuah deskripsi dari fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif yang menggambarkan langsung sebuah fenomena suatu objek, mengharuskan sang peneliti untuk datang langsung dan melakukan observasi serta analisisnya sendiri. Kelima, ada penelitian campuran. Jenis penelitian yang menggabungkan antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang berarti dalam pembuktian sebuah hipotesis yang sedang diteliti tidak cukup untuk menggunakan satu jenis penelitian saja. Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.
Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, secara umum, teknik pengumpulan data digunakan penelitian untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di lapangan demi keperluan penelitian. Dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti itu sendiri. Dan ada 8 tahap pengumpulan data. 1. Tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. 2. Pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Ketiga, membina hubungan yang baik dengan responden. Keempat, uji coba atau pilot study. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Yang keenam, mencatat dan memberi kode atau recording and coding. 7. Cross-checking, validitas dan reliabilitas. 8. Pengorganisasian dan kode ulang data. Teknik pengumpulan data, observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Misalnya, peneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Lalu ada interview wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau mengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Lalu ada kuesioner atau angket. Teknik yang kedua adalah kuesioner atau kuesioner, yang artinya teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Akan dilanjutkan oleh Mas Pak Putri Cahyono. Baik, selanjutnya akan saya coba presentasikan mengenai contoh teknik pengumpulan data. Contoh data primer, misalnya pada situs itu dan anak-anak di salah satu kelurahan, karyawan di kelurahan tersebut akan mengambil data dari ketua RT atau RW yang mana data tersebut didapatkan dari beberapa jumlah ibu dan anak dalam suatu kakak di wilayah tersebut. Kemudian data tersebut dijadikan sebagai data primer. Kemudian yang kedua adalah contoh data sekunder, misalnya adanya catatan atau dokumentasi pada sebuah perusahaan berupa presensi, besaran gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pajak perusahaan, dan lain sebagainya yang diperoleh melalui pembukuan atau majalah dan lain sebagainya. Lalu ada metode penelitian data berbasis web. Yang pertama, analisis masalah. Tujuan dari analisis masalah adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penelitian. Yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada Dr. Syarif Prayogi selaku ahli website Sepenino. Lalu kita masuk ke yang ketiga, perancangan dan pengembangan aplikasi. Nah, perancangan sistem informasi e-marketplace ini menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall ini memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, untuk yang pertama, tahap analisis itu adalah merupakan dasar proses pembuatan sistem. Jadi tahap analisis ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Kemudian dari hasil wawancara dan observasi tadi akan terbentuk sebuah user requirement atau kebutuhan-kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua adalah desain sistem.
yang pada tahap ini akan dihasilkan dua desain, yaitu desain data dan desain antarmuka atau interface. Desain data akan menghasilkan DFT atau data flow diagram dan IRD atau entity relationship diagram. Sedangkan desain antarmuka atau interface akan menghasilkan desain antarmuka yang akan diimplementasikan ke sistem. Dan yang ketiga ada implementasi, di mana pada tahap ini akan dilakukan penulisan kode program menggunakan bahasa komputer dan basis data tertentu. Lalu pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP natif dan basis data MySQL. Dan yang keempat ada pengujian. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan pada sistem sebelum digunakan. Pengujian dilakukan oleh pembuat sistem dan pengguna sistem. Apabila terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki kembali oleh pembuat sistem sampai sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pemeliharaan, di mana tahap ini dilakukan agar penggunaan dari sistem dapat optimal. Kemudian untuk cara keempat yaitu pengujian aplikasi, di mana pengujian aplikasi atau sistem informasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sebuah sistem baik dari segi fungsionalitas dan kinerja dari sistem tersebut. Pengujian pada sistem ini dilakukan dengan metode black box testing dan user acceptance test atau UAT untuk menguji fungsionalitas dari sistem yang telah dibuat. Baik, itu saja presentasi yang kelompok kami dapat lakukan. Saya Pak Putri Cahyono, rekan saya Fadli Muhammad dan Azari Putri Aulia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.